Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Andra Arusanto. Dan kita masih membahas buku ini, Kitab Perubatan Jawi, seri pertama dari modul Intibah. Nah, kemarin teman-teman sekalian kita sudah membahas ada 4 kekuatan fitrah menurut Tuan Haji ya. Bisa ditonton di video sebelum ini, atau mungkin saya akan sertakan ya, baik di link di deskripsi atau di kanan kirinya lah gitu. Nah, di kesempatan malam hari ini, ya saya akan membahas tentang sumber perubatan Jawi. Nah, teman-teman semua, perubatan Jawi ini adalah sebuah konsep yang Tuan Haji Ismail sampaikan didasarkan pada 2 hal, yaitu alamiah dan ilahiyah. Kalau ditanyakan dalil, di sini Tuan Haji menyertakan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, gunakanlah 2 penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Nah, Tuan Haji menyampaikan bahwa madu itu mewakili elemen alamiah, ya, alamiah. Kemudian Al-Quran sendiri mewakili elemen ilahiyah. Menarik ya teman-teman, dalam perubatan Jawi, Tuan Haji senantiasa mengingatkan, utamanya dalam hal ilahiyah dulu ya, ini lebih kita dahulukan Al-Quran ya, bahwa ilahiyah ini maknanya apa? Kita sebagai seorang muslim, baik terapis maupun pasiennya, meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan penyakit, Allah lah yang memberikan obat. Ya, ini diulang-ulang ya, bahwasanya dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah, yang menurunkan penyakit juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang paling utama. Maka bagaimana kalau kita pengen sembuh, kita kembali ke Allah dulu, ya. Maksudnya seperti apa? Terapis itu juga jadi orang yang dekat kepada Allah. Jadi jangan hanya misalnya kita ketemu pasien, kita berharap, ayo pasien kamu dekat kepada Allah, kamu banyak berzikir, kamu banyak beristighfar, kamu mungkin ada banyak kesalahan. Jangan bicara pasien dulu, tapi terapisnya. Apakah terapisnya juga dalam kualitas keilahiyahan? Apakah dia ada terapi yang solih, apa yang solihah gitu. Di sini Tuan Haji menyampaikan bahwa ya pengobatan akan lebih cepat mujarab manakala perawat itu sendiri atau si terapis sendiri punya hubungan yang kuat kepada Allah. Tuan Haji menyampaikan bahwa ya kalau kita ngobati ada kombinasi 3 hal. Dari sisi ilmunya, ia menterapi betul ilmu. Nah, dalam menterapi kita tawakal kepada Allah, kita menterapi, kita mengikhtiarkan, kemudian kita serahkan kepada Allah karena dia yang memberikan kesembuh. Juga ada elemen doa. Jadi doa, ilmu, tawakal ini pada diri terapis ya. Jadi kalau kita mau menterapi, kita baca dulu bismillah. Kalau perlu kita ada beberapa bacaan doa ruqyah yang kita mendoakan si sakit ya supaya sembuh ya. Idhabil ba'sa rabbanas isfi anta syafi la sifa illa sifa wa kasifa alu qadir saqaman dan sebagainya. Jadi terapis dulu meruhiyahnya itu seperti apa gitu. Ini masyaallah, ini kerennya Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad ya. Jadi tidak semata-mata menyatakan kaitannya dengan si pasiennya, tapi diperbaiki dulu ini terapisnya gimana, kualitas agamanya dia seperti apa. Kemudian beliau sampaikan di sini sebuah hadis Nabi SAW, berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan obatnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini penegasan dari pernyataan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang memberikan obat gitu. Kemudian di sini beliau sampaikan juga bahwa doa dalam hakikat kesembuhan ya, doa dalam perubatan Jawi, doa ini adalah inti dari perubatan Jawi ya. Jadi perubatan Jawi, beliau juga sampaikan pula berkaitan dengan sumber ilahiyah gitu. Maka pesakit atau pasien itu juga perlu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara memberikan nasihat ya, dengan memberikan tuntunan untuk beribadah. Jadi saya jadi ingat loh, bahwasanya kalau kita sebagai terapis ya kita sebenarnya berdakwah juga. Nah, tapi kita tidak mengeneralisir bahwa yang sakit selalu orang yang kurang soleh ya, nggak begitu. Tapi kita sebagai terapis punya peran untuk mengingatkan. Mungkin yang sakit lebih soleh dari terapisnya, tapi nggak apa-apa juga kita memberikan pengingat, memberikan kita nasihat, karena nasihat itu bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Lalu alamiah, nah ini alamiah. Tuan Haji tidak membatasi ya, kalau kita ngomong herbal selama ini alamiah kesannya kan hanya daun-daun, ranting, atau misalnya kulit, kemudian buah, kemudian apa ya, batang, daun, akar, kulit, bunga, dan bagian dari tumbuhan. Tapi kalau Tuan Haji kalau berbicara beliau mengatakan herba, maka termasuk dalamnya itu kayak batu-batuan juga masuk ya. Jadi kayak batu-batu. Ada kan pengobatan yang mungkin elemennya itu nanti menggunakan batu. Kalau teman-teman tahu, kalau dalam Tibun Nabawi ada namanya kalau nggak salah, untuk yang celak itu ya, namanya ismit, apa ya, nah, mit gitu. Saya kok jadi ngeblank ya. Itu batu yang dipakai untuk nanti ditaruh di mata. Itu anyes, saya pernah nyoba ya, batu celak yang memang ismit atau apa ya? Oh, jangan-jangan ismit nama teman saya. Nanti dicek ke teman-teman ya. Itu kayak batu
Dia tuh dipecah halus, nanti dipakai buat bercelak. Wah, itu enak, anyes banget. Nah, itu juga termasuk herba, walaupun istilahnya batu. Ada juga yang masuk kategori batu, tapi sebenarnya kalau kita tahu namanya garam ya. Garam bukit itu kan masuk kategori batu. Itu juga buat pengobatan sangat luar biasa. Oke, next. Setelah tadi dasar alamiah dan ilahiyah, lalu Tuan Haji di sini menjelaskan sumber perobatan Jawi sesuai dengan prinsip-prinsip pengobatan Islam. Jadi perobatan Jawi itu nama brand ya, brand yang beliau sampaikan. Walaupun sebenarnya kalau dikaji ya dalamnya itu mengikuti prinsip-prinsip dalam pengobatan dalam Islam. Ada 6 ya. Di sini Tuan Haji menyampaikan yang pertama prinsip keyakinan, bahwasanya Allah yang memberikan kesembuhan, maka yang sakit ataupun yang merawat harus betul-betul berpegang teguh pada syariat Islam ketika melakukan proses pengobatan. Ya, jangan malah bermaksiat. Ya, saya naudzubillah hari tadi saya membaca di salah satu status seorang pas trooper ya menyatatus bahwa ada pasien yang curhat. Ini curhatnya pasien ya, jadi bukan mengatakan sebagaimana, tapi disampaikan bahwa beliau tuh seorang wanita akhwat belum menikah terkena penyakit stroke. Masya Allah, ada beberapa yang datang mengobati malah justru tidak mengindahkan berkaitan dengan aurat dan mohon maaf sampai dibegitukan lah, dipegang-pegang yang tidak layak sebenarnya. Bahwasanya orang yang sakit malah justru orang ini mengambil kesempatan karena si pasien stroke dan tidak bisa apa-apa. Ini kan tidak bisa mengobati, tapi kok di situ ada maksiatnya. Ya, insya Allah tidak akan ada kesembuhan. Walaupun sembuh, bisa jadi itu ada istidroj malah buat yang diterapi ataupun yang mungkin yang bermaksiat adalah pasiennya ya diantara keduanya itu. Jadi prinsip keyakinan bahwa ini ibadah, yakin Allah yang akan menyembuhkan. Maka prosesnya harus bersih, prosesnya harus kita jaga supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kesembuhan. Ya. Terus yang kedua, gunakanlah obat yang halal dan thayyib. Ya, sekali lagi kemarin kita sudah sedikit membahas bahwasannya babi ya, elemen babi itu misalnya kayak gelatin itu masuk ke kapsul, masuk ke ada banyak hal dari produk-produk babi yang bisa jadi terselip masuk dalam bentuk-bentuk pengobatan ya. Berbagai macam bentuk pengobatan, apa itu kapsul, apa itu sirup, apa itu dan banyak hal dari apa itu dari bahan-bahan yang taurin misalnya, taurin untuk ambil dari taurin dari babi dan sebagainya. Saya tidak mengatakan semua obat seperti itu, tapi kita sebagai kaum muslim perlu kritis ya, apakah obat ini dari barang yang halal ataupun haram. Nah, alhamdulillah kan kita sudah dapati beberapa di antaranya sekarang sudah ada sertifikasi halal untuk beberapa obat. Semoga bisa semakin masif sehingga bagaimana kita berobat itu betul-betul dari barang-barang yang jelas halal. Karena kalau kita menggunakan yang haram, kita sudah tahu bagaimana dalam agama kita sholat nggak diterima dan lain-lainnya. Itu permasalahan yang tidak sepele bagi kaum muslimin. Yang ketiga, pengobatannya tidak boleh mengandung unsur mudarat. Nah, ini kalau teman-teman pernah belajar ya, dalam Tibu Nabawi ada pengobatan namanya al-kai ya. Al-kai itu dimakruhkan ya. Kalau dijelaskan dalam beberapa majelis ya, kenapa al-kai itu dimakruhkan? Dia menggunakan besi yang panas, dicus pada area yang sakit. Memang ini harus ahli ya, kalau tidak ahli. Bahkan ahli pun bisa berpotensi nanti menyebabkan apa? Menyebabkan luka atau menyebabkan ada karena kulit ya kebrongos jadi tanda kutip terjadi belang atau cacat yang ada di situ. Jadi jangan sampai membawa cara-cara pengobatan yang bawa madorot ya. Ya tidak hanya al-kai saja, pengobatan yang lain yang punya banyak madorot. Kalau bisa tidak pakai yang madorot ya pakai cara yang lain gitu. Pakai cara yang lain dulu lah, jangan sampai menyebabkan madorot. Misalnya ini bisa diobati tapi ada efek samping seperti ini. Ini orang diobati tapi peluangnya sembuhnya itu 20%, 80% mati misalnya. Ya coba cari yang lain dulu ya. Kecuali sangat-sangat darurat apa boleh buat. Oke? Yang keempat, prinsip pengobatan tidak berbau takhayul, khurafat dan bid'ah. Wah, ini banyak sekali di Indonesia ya dengan berbagai macam ritual-ritual yang tidak jelas ya oleh para paranormal misalnya, oleh ustadz paranormal ya, kiai paranormal, dokter paranormal dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak sekali. Jangan sampai kita berobat menggunakan cara-cara seperti itu. Karena apa? Ya kita berobat tapi nggak dapat pahalanya, sembuh juga tidak, dapat dosanya. Kalau kita tidak sempat bertaubat, naudzubillah kita dapat tambahan dosa yang banyak dari situ. Yang kelima, prinsipnya mencari pengobatan yang lebih baik ya, berdasarkan kaidah ilmu maupun ilmu-ilmu pengobatan. Kalau misalnya di terapi, siapa yang bisa nerapi metode ini yang paling ahli misalnya? Atau misalnya di pengobatan misalnya pengobatan penyakit jenis ini siapa yang paling ahli? Mencari yang pengobatan yang lebih ahli, yang lebih baik. Caranya jangan sampai kita berhenti misalnya sampai yang asal-asalan saja. Ya, mijet misalnya, yang bisa mijet dengan lebih baik siapa? Yang akupuntur siapa yang terbaik di situ siapa? Kita kejar. Dan yang terakhir adalah mengambil sebab melalui ikhtiar dan juga tawakal, berusaha untuk mendapatkan yang hasil pengobatan yang maksimal gitu. Jadi bukan berarti ya walaupun dah ada penjelasan ya dalam perkataan ulama, orang kalau sakit boleh berobat, boleh tidak berobat, yaitu pilihan ya.
Tapi kalau memang sudah memilih untuk ingin sembuh, ya ambil jalur ikhtiarnya, ya bisa berobat dengan cara misalnya mau memilih jalur konvensional silahkan misalnya, atau jalur yang alamiah juga silahkan. Alamiah juga ada banyak sekali metodologi yang bisa dipakai, mau pakai herbal, mau pakai bekam, mau pakai banyak sekali cara-caranya. Oke, mungkin itu sumber perobatan Jawi ya yang konsepnya alamiah adalah ya. Semoga bisa semakin menambah dan menginspirasi kita. Kira-kira teman-teman mau menambahkan dari penjelasan yang sampaikan, boleh di kolom komentar, atau kira-kira dari kajian ini apa yang paling mengena dari teman-teman bisa juga disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa insya Allah di video yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.